Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Guru di pembelajaran tematik di hari Rabu tanggal 10 bulan November tahun 2021. Semoga kalian semua tetap semangat ya nak ya, tetap menjaga kesehatan dan tetap membantu kedua orang tua kalian di rumah. Nah, alhamdulillah kita hari ini sudah masuk di pembelajaran 3 dari subtema 1. Nah, silakan kalian buka bukunya di rumah. Masih tentang kebersihan lingkungan ya nak ya. Kemarin kita sudah belajar cara membersihkan kebersihan diri dan lingkungan. Nah, seperti yang kalian ketahui, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan di dalam rumah dan di luar rumah. Usahakan lingkungan rumah bebas dari genangan air. Nyamuk demam berdarah senang bertelur pada genangan air, seperti genangan air di bak mandi atau genangan pada kaleng bekas. Nah, apalagi untuk saat ini kita sudah masuk di musim penghujan ya nak ya, hampir setiap hari hujan turun. Nah, jika kalian lihat di sekitar rumah kalian, di lingkungan rumah kalian masih terdapat barang-barang bekas ya yang belum tertata, kalian lihat ya nak ya, kalau dia dapat menampung air maka bisa kalian tutup. Lihat di halaman 14 masih ya, ayo mengamati. Nah, amatilah kedua gambar berikut dan jawablah pertanyaan di bawahnya. Di sini ada gambar A dan gambar B. Jika kalian perhatikan, di gambar A kondisi kamar mandinya seperti ini ya nak ya. Sangat kotor, sangat tidak terawat ya. Bahkan ada beberapa sampah. Kemudian pada gambar B, kamar mandinya sangat bersih. Semua kelihatan rapi. Nah, pada gambar mana kamar mandi yang dijaga kebersihannya? Iya, tentu saja pada kamar mandi B ya. Kemudian, apakah kamar mandi di rumahmu selalu dibersihkan? Nah, silakan kalian jawab. Kemudian nomor 3, jika iya, kapan kamar mandi tersebut dibersihkan? Kalian jelaskan dan jawab dalam kotak yang ada garisnya ya. Nah, kemudian sekarang ayo mendengarkan istami dan dengarkan baik-baik. Penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nyamuk penyebabnya adalah nyamuk Aedes aegypti. Ciri-ciri nyamuk tersebut adalah tubuhnya belang putih hitam. Saat menghisap darah manusia, nyamuk Aedes aegypti menyuntikkan cairan tubuhnya. Cairan ini mengandung virus demam berdarah. Virus ini lalu menyerang tubuh manusia, sehingga manusia menjadi sakit. Penderita demam berdarah menggigil kedinginan, padahal tubuhnya terasa panas bila disentuh. Di sekujur tubuhnya muncul ruam atau bintik-bintik merah gelap. Penderita demam berdarah harus segera mendapat pertolongan. Bila terlambat, maka penderita akan mengalami muntah darah. Nah, setelah kalian menyimak, silakan kalian jawab pertanyaan yang di bawah ya nak ya. Penyakit apa yang disebabkan oleh gigitan nyamuk? Ya, benar sekali. Silakan kalian isi. Kemudian, apa ciri-ciri orang yang menderita demam berdarah? Nah, kalian bisa lihat bacaan yang barusan dibacakan ya nak ya. Bagaimana nyamuk menyebarkan penyakit? Itu pun semua ada pada teks yang barusan Bu Guru bacakan. Nah, terkait penyakit demam berdarah, ada program dari Kementerian Kesehatan yaitu 3M. Pernah mendengar tidak 3M? 3M itu artinya menguras, menutup, dan mengubur. Menguras yaitu menguras tempat penampungan air. Kemudian menutup tempat penampungan air. Yang terakhir mengubur barang bekas. Jadi jika bak mandi tidak dibersihkan dalam waktu 1 pekan, biasanya jentik-jentik nyamuk akan sudah muncul ya nak ya. Nah, kemudian tutup penampungan air yang ada di rumah kalian. Karena jika ditutup, nyamuk tidak akan bisa bertelur di sana. Kemudian mengubur barang bekas. Jika banyak terdapat barang-barang yang tidak terpakai, jika khawatir dia bisa menampung air dan di sana jentik nyamuk bisa berkembang, maka lebih baik barang-barang bekasnya dikubur ya, supaya tidak menimbulkan penyakit. Nah, kemudian bisa juga dengan hindari gigitan nyamuk, kemudian tidak
tidur jika tidak menggunakan kelambu ya. Jadi kalau mau tidur anak-anak rapi-rapi dulu ya nak ya. Disiapkan tempat tidurnya. Sunnahnya itu sebelum tidur tempat tidurnya ditebas-tebas dulu ya dengan membaca doa. Kemudian jangan lupa untuk memakai obat nyamuk supaya si nyamuk Aedes aegypti itu tidak menggigit kalian ya. Nah baiklah, kemudian kita buka halaman selanjutnya yaitu halaman 16. Di sana ada ayo membaca. Nah, di sana ada Dodo yang sedang dijenguk oleh Ino dan Windy ya nak ya. Sudah seminggu Dodo tidak bersekolah. Dodo dirawat di rumah sakit. Dodo sakit demam berdarah. Ino dan Windy menjenguk Dodo. Mereka datang ke rumah sakit, ternyata Dodo masih lemah. Dokter mengharuskan Dodo rajin minum obat dan beristirahat cukup. Nah, itulah cerita tentang Dodo yang dirawat karena Dodo sedang sakit demam berdarah. Kita terapkan 3M tadi ya nak ya, menguras, menutup, dan mengubur. Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas supaya nyamuk Aedes aegypti ini tidak bisa berkembang biak. Nah sekarang ayo mencari tahu. Temukan 6 kata tentang penyakit demam berdarah pada daftar huruf acak berikut. Nah, silakan kalian cari. Yang pertama, kalian lihat di baris pertama. Di sini ada Aedes. Nah, ini nama nyamuknya. Kemudian cari berikutnya. Di sana ada 6 kata. Silakan kalian cari. Kalau sudah, kalian tandai seperti ini. Cari 5 lagi berarti ya. Oke, sekarang ayo lakukan di halaman 17. Pasangkan pernyataan-pernyataan yang sesuai. Nah, anak-anak perhatikan perintahnya ya. Perintahnya tadi adalah pasangkan pernyataan-pernyataan yang sesuai. Dodo tidak bersekolah. Kira-kira lebih tepat dipasangkan dengan pernyataan yang mana ya? Dengan agar Dodo cepat sembuh, tepat tidak? Belum. Nah, silakan kalian cari. Kalau sudah ketemu pernyataan yang sesuai, maka silakan kalian tarik dengan garis. Oke, Bu Guru contohkan. Dodo tidak bersekolah. Kira-kira kenapa Dodo tidak bersekolah? Iya, karena Dodo sakit demam berdarah. Kita tarik seret. Seperti ini, paham tuh? Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kemarin sudah ya nak ya, tentang apa ini? Bangun datar. Nah, kemarin sudah ada penjelasannya. Untuk kali ini ayo berlatih supaya kalian lebih paham lagi. Perintahnya adalah tebalkan ruas garis pada setiap bangun datar berikut. Tulis banyak ruas garis pada lingkaran di dalamnya. Nah, contohnya di sini kita tebalkan ya nak ya sambil menghitung ruas garisnya. 1, usahakan lurus ya. Kalau anak-anak belum bisa lurus, pakai penggaris di rumah ya. 2, 3, 4. Nah, berarti ruas garisnya ada berapa? 4. Kemudian yang selanjutnya kita hitung sambil ditebalkan. 1, 2, 3. Yang dapat Guru sampaikan, semoga kalian dapat memahami ya nak ya tentang pembelajaran hari ini. Apa itu nyamuk Aedes aegypti, apa itu penyakit demam berdarah, dan intinya adalah anak-anak selalu belajar menjaga kebersihan diri dan rumah agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Caranya adalah seperti yang sudah disampaikan kemarin dan hari ini ya nak ya. Baik, Bu Guru tutup pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat menyimak dan menyelesaikan, dan semoga Allah senantiasa beri kemudahan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.